Ustaz. Geser ke sebelah. Geser. Ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummatina wa abdatina wa sayyidina wa sayyidina na'budu wa nasta'in ya Allahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususun ila awaqi Yaya Ibn Sa'udin dengan Toba Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la nuridu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa kejadian peringatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat jamaah maghrib di langgar Al-Fatihah yang kita cinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita dari alam berumah ke alam jahiliyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajarannya. Bulan lalu yaitu Faslun Wasaro itu wudhu bisolah, yaitu syarat-syarat wajibnya sholat. Pada waktu itu saya menyatakan ada 7. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga suci dari hadas, suci dari haid, suci dari nifas, istihadah tidak termasuk. Ya, istihadah itu darah penyakit. Bagi ibu itu kalau ada darah penyakit tetap wajib sholat. Ya, tetap wajib sholat. Caranya kayak apa? Dibersihkan, kemudian ambil air wudhu. Karena istihadah itu bukan haid, bukan nifas. Kemudian yang keempat adalah berakal sehat. Orang gila tidak wajib. Jadi, kemudian yang kelima adalah dakwah telah sampai
mengetahui. Kemudian yang keenam adalah melihat atau mendengar. Bagi yang tidak melihat dan tidak mendengar tidak wajib, alias buta dari kecil, tunarungu dari kecil, itu tidak wajib. Kemudian yang terakhir adalah jaga, alias tidak tidur, itu jaga. Ya. Kalau tidur tidak wajib, sholat. Ya itu puasa kemarin ya. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya, yaitu faslun wasaro itu sholati. Ya. Syarat-syarat wasaro itu syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syarat sahnya sholat. Qabla dukhuli waktiha, sebelum masuk waktu sholat. Syarat sholat sebelum masuk waktu sholat itu ada 5. Satu ada 5. Satu asyaan. Jadi syarat-syarat sahnya sholat sebelum sholat itu ada 5. Jadi sebelum kita melakukan sholat, syarat-syarat sholat itu sahnya sholat ada 5. Yang pertama, toharatul a'dha'i, yaitu suci anggota badan. Tubuhnya itu harus suci dulu. Kalau ada najis harus dihilangkan najisnya. Kalau ada hadas harus berwudu. Nah ini, itu sebelum sholat. Ya. Di hadas dan najis. Wasatul aurati, menutup aurat. Aurat laki-laki adalah pusat sampai lutut. Ya. Itu aurat laki-laki. Kalau itu sudah tertutup, pada dasarnya sudah sah sholatnya. Pak, pakai kaos kotak siapa enggak sholatnya? Saya tanya. Sholat pakai kaos kotak sah enggak? Tidak sah sholat pakai kaos kotak. Ya sebelum, ya sebelum sholat pakai kaos kotak. Kalau sholat pakai kaos kotak gimana? Ya. Jadi sebelum sholat, asal aurat laki-laki pusat dan lutut tertutup itu sudah sah. Tapi alangkah, nah ada alangkah, menghadap Allah kok seperti itu. Sedangkan orang yang menghadap saya aja kadang-kadang pakai baju yang bajunya baru-baru aja. Menghadap Allah satu kita. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu aurat wanita. Seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nama telapak tangan itu karena ini. Kalau ini punggungnya tangan, telapak tangan. Ya. Jadi menutup aurat, bajunya harus baju yang suci, ya. Auratnya tetap bajunya tidak suci, ya tidak sah juga. Ya. Yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah
Wal wuqufu ala makanin tahirin, berdiri di tempat ketika akan sholat, berdiri bagi yang mampu, bagi yang sempurna. Ini sebelum sholat itu, ya. Jadi berdiri. Di berdiri tempatnya ini harus suci, tempatnya harus suci, ya. Karena itu adalah maka ditohirin, di atas tempat tohirin yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti, ya. Tahu dan yakin waktu sholat sudah masuk. Sholat zuhur belum masuk waktunya, sudah sholat zuhur tidak sah. Tahu dan yakin waktu sholat itu telah masuk. Jadi kemudian yang kelima, wal istiqbalul kiblati, menghadap kiblat, menghadap kiblat, bukan menghadap barat ya. Jadi tidak ada sholat menghadap ke barat. Nanti kalau niatnya itu diucapkan usolli fardhu maghribi salah sarakatin mustaqbilal barati, tidak boleh mustaqbilal barati. Kalau tengah alas tidak tahu barat, utara, selatan, timur kayak apa, dia menghadap kiblat. Inilah 5 perkara sebelum sholat, syarat sahnya sholat sebelum sholat, ya. Kemudian ada orang sholat tetapi tidak menghadap kiblat karena kebingungan arah kiblatnya kemana, tapi tetap disebutkan mustaqbilal kiblat. Ini pernah saya alami di kilo yang tempatnya untuk wisata kilo 38 atau kilo berapa itu, ya. Itu saya sama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolahnya Pak Amir, begitu masuk ke rumah arti kemana, Pak Duhur, begitu sudah pakai kerdus ya, alas ini pakai kerdus, yang sering menghadap kiblat. Dan begitu keluar dari rumah, loh kok tadi menghadap ke utara, tapi udah selesai, ya. Susah ya kalau kebingungan meninggalkan menghadap kiblat itu. Yang kedua, tidak menghadap kiblat karena ketakutan. Orang sholat tidak menghadap kiblat, maksudnya tidak menghadap ke barat, kiblatnya orang Indonesia itu barat, itu karena ketakutan. Karena contoh sholat orang yang ketakutan itu dengan naik kuda aja boleh, naik kendaraan boleh, ya. Nah, kalau biasanya Pak Biarto itu mancing, ya sholat di atas perahu, ya boleh. Yang penting pada waktu niat mustaqbilal kiblat, walaupun perahunya berputar, ya itu nggak usah ikut berputar, tetap
Padahal mau tak tanyakan tadi loh Pak. Iya, mau tanyakan nggak? Iya, sudah. Tadi nggak jadi. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Kalau masih disebut. Iya, jadi nggak usah. Makanya kalau mancing ini saya dulu pasti bawa air tawar. Saya letakkan di botol aqua kira-kira 3 botol untuk berwudu, untuk kumur. Karena kalau air laut sebenarnya boleh, tapi kan asin. Ya, boleh, suci. Ya, tapi itu untuk berwudu. Ini saya dulu begitu, ya. Itulah di antara syarat-syarat sahnya sholat. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ya. Tadi Pak Omar jelaskan waktu mancing itu pakai 2 botol Aqua, ya. Kalau kasarnya air itu kan ada berapa minimal berapa itu Pak, atau gimana Pak? Botol aqua itu kan kalau kita menurut Imam Syafi'i ada air mustahmal. Air mustahmal itu air yang sudah terpakai. Nah, kita tusukkan botol aqua itu ditusukkan kecil gitu untuk berwudu. Jadi kalau di kamar mandi berwudunya kan biasanya bak mandi itu harus ada 2 kolam. 2 kolam kira-kira lebar 1/2 meter, dalamnya 1 meter, itu ukurannya gitu. Itu baru boleh berwudu ini. Air yang kembali ke bak kolam ini tidak jadi mustahmal. Kalau pakai ember silahkan, tapi niatnya ini jadikan gayung untuk berwudu. Kalau ini bukan niatnya untuk gayung, mustahmal. Air suci yang tidak dapat mensucikan. Pakai gelas bisa juga, ditukar sedikit pelan-pelan. Ya, irit. Ya. Yang paling irit tadi yang pakai bak tadi, karena airnya dari situ tidak buang. Kalau pakai keran itu pemborosan. Ya, yang wudu tapi kerannya jangan laju lah, laju. Kasihan yang bayar. Ya, jelas ya. Tadi untuk ada tertentu Pak ya, di minimal air itu kan. Ya, air itu kalau di dalam bak itu harus ada 2 kola. Ukuran 2 kola itu 1 diro, jadi 1/2 meter itu. Ya, 1/2 meter lebar, kedalamannya 1 meter. Pak, 1 drum biru itu ada 2 kola? Nggak ada tuh, kurang. Makanya kalau untuk di drum biru itu naik gayung aja. Ya, naik gayung. Nanti usahakan airnya dipakai gayung. Belum pakai gayung nggak bisa ya. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Faslun wa arkanus sholati samaniyata asyara. Bab tentang arkanus sholat, rukun-rukun sholat samaniyata asyara, 18. Pokok banyak ya. Biasanya Pak Komor bilang 13. Ini 18. Ya. Ini kenapa kok bisa 18 di dalam kitab tafsir ini? Karena tumak nina masing-masing tumak nanti dihitung satu-satu. Saya jelaskan dulu supaya nggak bingung.
pada dasarnya 13, cuma tumaninahnya ini dihitung sendiri-sendiri, ruko sendiri, tumaninah sendiri, iktidal sendiri, tumaninah sendiri, itu nanti 18 ini ya. Jadi wa arkanu sholati, rukun sholat samaniyah asaro 18 ruknan. Rukun di rukun sholat itu ada 18 rukun. Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Apa sih niat itu? Niat itu adalah qasdun bil qalb, kesengajaan melakukan sesuatu di dalam hati. Saya sengaja, kalau dilapatkan usolli fardu, saya sengaja sholat fardu, sengaja. Nah, kalau sholat tidak sengaja ya tidak sah, bukan sengaja, karena tidak sengaja. Jadi niat itu adalah qasdun bil qalb, kesengajaan melakukan sesuatu di dalam hati. Kok orang-orang usolli fardu itu kalau diucapkan, niat itu dalam hati. Makanya mohon maaf, khusus untuk saya kalau takbir itu agak panjang sedikit, karena di situ hati saya niat. Mulutnya takbir Allah, hati saya niat. Ya. Kok pakai usolli fardhu maghribi supaya tidak lupa kalau itu sholat maghrib. Jadi niat kalau diucapkan seperti itu, kalau dilafazkan, ya, di niat itu qasdun bil qalb, kesengajaan melakukan sesuatu dalam hati. Wal qiyamu, berdiri yang kedua, bagi yang mampu, yang sempurna. Berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu dengan duduk, kalau dengan duduk tidak bisa ya berbaring. Berbaring nggak bisa ya dengan tidur terlentang. Tidur terlentang nggak bisa disolatkan. Enak kan? Iya, tidur terlentang aja udah nggak bisa. Ya. Jadi di sini wal qiyamu, berdiri ma'al qudrati, beserta yang kuasa. Jadi mampu. Maksudnya ma'al qudrati itu mampu. Wa takbiratul ihram, takbiratul ihram. Coba saya tanya, takbir dalam sholat ada berapa sih? Ada berapa macam? Yuk. Ada dua. Yang pertama namanya takbiratul ihram. Yang kedua takbir intikal. Apa takbir intikal itu? Takbir perpindahan antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Mau rukuk Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar. Ini namanya takbir intikal. Jelas? Ya. Takbiratul ihram. Wa qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah. Wa qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Ya, yang keempat membaca Fatihah. Di dalam kitab ini, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu setengah daripada surat Fatihah. Semua Al-Quran surat Fatihah pasti dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, bukan alhamdulillah. Tapi ada yang berpendapat surat Fatihah itu mulai alhamdulillah. Itu silahkan aja. Tapi menurut kitab ini adalah Bismillah itu sudah merupakan bagian dari surat Fatihah. Maka tidak boleh ditinggalkan menurut Fathul Qorri. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat lain pasti punya
alasan tersendiri. Nah, itu ruku. Ruku ya. Jadi yang kelima ruku. Kemudian yang keenam ya, di kitab ini waktu makninatu fihi, tumaknina ketika rukuk. Nah, fihi itu domir ke rukuk. Kalau bahasa Indonesia kata Pak Asyur itu pronoun, kata ganti ya. Di tumaknina ketika rukuk. Nah, tumaknina itu sendiri ya. Jadi wal iktidalu selanjutnya adalah iktidal ya. Iktidal yang tadi bangun dari rukuk. Iktidal Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini di dalam kitab Hidayatul Hidayah 1, di dalam kitab Jawahirul Bukhari. Ini kitabnya tunjukkan, tapi saya tidak bawa sebetulnya. Itu ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, makmum cukup membaca Rabbana lakal hamdu. Pak, kalau ikut membaca Sami Allahu liman hamidah gimana? Tidak apa-apa. Tapi dalam hadis itu ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, makmum hanya membaca Rabbana lakal hamdu. Ucapan Sami Allahu liman hamidah adalah untuk orang yang sholat sendirian dan imam. Itu diucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jelas ya? Jadi sampai iktidal waktu maknina tubihi, tumaknina ketika iktidal. Tumaknina dihitung lagi sendiri, makanya ada 18 nanti ya. Wasujudu, rukun yang berikutnya adalah sujud ya. Jadi yang ke-9 sujud. Waktu maknina tubihi, dan tumaknina ketika sujud dihitung lagi sendiri. Kemudian wajulusu bainas sajdatain, wajulusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Itu rukun sholat, duduk di antara dua sujud. Waktu maknina tubihi, dan tumaknina ketika duduk di antara dua sujud. Jadi saya ulangi, ketika rukuk ada berhenti sejenak, iktidal berhenti sejenak, sujud berhenti sejenak, tumaknina itu berhenti sejenak, duduk antara dua sujud berhenti sejenak. Karena kalau sholat itu nah, itu madiin apa? Blitar ya? Madiin blitar itu. Saya baca bismillah, sekarang sudah assalamualaikum. Ya, ya itu. Alasannya sudah turun-temurun dari sejak zaman dahulu gitu ya. Jadi duduk antara dua sujud dan tumaknina ketika duduk antara dua sujud. Kemudian wajulusul akhiru,
duduk akhir. Duduk akhir. Ya. Wa tasahhudu bihi, membaca tasahud atau tahiyat, ya, tasahud akhir. Ya. Jadi wa tasahhudu bihi, dan membaca tasahud akhir. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baca sholawat nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim pada sayyidina. Karena tadi malam, kemarin malam kita sebutkan aqallu sholawati Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih sedikit-sedikitnya baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kalau ada sedikit, ada banyak. Nah, banyak apa? Ya, sholawatnya Nabi Ibrahim. Pakai sayyidina boleh? Boleh. Untuk mengagungkan. Ya, jadi itu. Gak pakai sayyidina, ya tidak apa-apa, karena tadi aqallu sholawati Allahumma sholli ala Muhammad atau sayyidina. Ya. Ya iya. Ya, Jokowi. Ya. Gak ada Pak Jokowi, gak ada ya, ada Bapak Jokowi ya. Jokowi ini. Tapi kan ya kurang, ya. Wa taslimatul ula, salam yang pertama. Salam yang pertama. Ya. Wa niyatu khuruji minas sholat, salam yang pertama berniat keluar dari sholat. Jadi yang rukun sholatnya salam yang pertama, yang kedua enggak rukun, itu sunnah. Di salam pertama berniat keluar dari sholat, menurut kitab ini gitu. Kita salam pertama niat keluar dari sholat. Wa niyatu khuruji minas sholat, wa tartibul arkan, dan tertib dari rukun sholat. Jadi niat takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, kemudian baca Fatihah, kemudian rukuk, tumanina, sujud i'tidal, tumanina, sujud, tumanina, duduk antara dua sujud, tumanina, duduk akhir, baca tahiyat akhir, baca sholawat. Salam yang pertama tertib hafal. Kalau secara garis besarnya adalah hanya 3 rukun sholat. Rukun sholat secara garis besarnya hanya 3. Ya. Hati, ucapan, dan perbuatan. Yang hati adalah niat dan tertib. Itu apa yang dilakukan oleh hati, niat dan tertib. Yang ucapan takbiratul ihram, baca Fatihah, ya, kemudian baca tasawuf akhir, baca sholawat Nabi, salam 5. Yang perbuatan rukuk, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, itu rukun-rukun sholat. Sampai sini kira-kira ada yang mau tanya, silakan. Yo, kalau ada yang mau tanya, silakan.
Iya. Tentang sholat berjamaah Pak. Iya. Itu kalau nggak salah ada wajib antara imam dan makmum. Iya. Artinya makmum gitu wajib itu imam, Iya. imam wajib nuntun makmum itu. Nah kewajiban itu dalam tanda petik imam wajib itu menurut saya. Yang namanya imam itu pemimpin ya. Pemimpin, makmum itu mengikuti pemimpin. Wajib itu. Ya, harus sholatnya juga harus sama. Ya. Kemudian menyamakan itu juga sama-sama tidak boleh harus setelahnya. Di Allahu Akbar terus. Ini sering saya tanyakan. Ya. Makanya kalau orang mau sholat, lihat dulu jamaahnya. Oh, ada orang tua, ada anak muda. Ini syarat jadi imam itu banyak. Ada 24 syarat jadi imam itu. Ya. Tidak gampang jadi imam. Ada 24 syaratnya itu. Terus harus punya pendirian di antaranya. Nah, yang sering disalahgunakan adalah makmum. Nah, karena makmum itu dia itu sudah ikrar dari pertama makmuman ya, itu ikrar harus mengikuti segala gerak-geriknya. Sholatnya imam. Kalau yang dua sholat jangan ikuti. Sholatnya imam, nanti imamnya baru itu dua sholat. Ya. Jadi gerakan sholatnya imam itu yang diikuti. Nah, di sini pernah saya tanyakan kepada Abdul Syekh Kiai Hadrat Ali, yaitu muridnya Kiai Haji Mas Ari. Ya. Kalau saya ngaji puasa itu habis asar di Pondok Teguh itu pernah tak tanyakan bagaimana ketika makmum sujud yang terakhir, pada konteksnya dia itu keluar dari mengikuti imam. Kenapa? Imam sudah hampir salam, dia baru bangun dari sujud. Gitu. Bahkan kadang-kadang sampai imam assalamualaikum baru bangun dari sujud. Ini katanya itu sudah keluar dari jadi makmum. Ya. Jadi ikrarnya tadi sudah dilanggar. Ceritanya begitu. Dan itu banyak sekali kita melihat orang lain semacam itu. Jadi kalau sudah ikrar mengikuti imam, ya ikuti imam. Karena sudah ikrar, ya makmuman tadi bermakmum. Kalau tidak mau ikuti ya sholat sendiri. Kalau sholat sendiri sudah sepuasnya, ya baca tasbih sampai elek dan silakan ya. Karena sholat itu intinya adalah doa. Gitu. Intinya sholat itu berdoa. Jadi sujud terakhir apa yang dibaca Pak? Doa. Ya. Doa. Makanya di dalam sholat kita harus sholat tasbih berdoa. Ya, ada apa Bu? Kalau apa itu semuanya kalau sholatnya kita wajib mengikuti imamnya. Tapi kalau wiridnya Pak? Nah, Wiridnya. Apa kita bisa sendiri gitu nggak usah ngikutin imam? Kalau wirid itu bisa sendiri. Boleh ya? Ya, wirid itu kan sudah di luar sholat itu hukumnya udah
mau ikut silakan, tidak ikut silakan. Tapi kalau yang sebaiknya kan jamaah itu lebih afdol daripada sendirian. Ya. Ya. Jadi kalau mau wirid sendirian silakan wirid. Ya, begitu habis salam langsung ada amalan yang diamalkan sendiri. Silakan, itu sudah di luar konteks antara imam dan makmum. Jelas ya? Ya, terima kasih. Baiklah, waktu saya sudah tiba ya. Ya, sampai pada rukun sholat nanti kita jelaskan lagi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada bapak-bapak ibu ini bermanfaat. Ya, karena setelah ini nanti, nah ini sunnah-sunnah sholat nanti bagaimana letak tangan, posisi tangan dan seterusnya ini jalannya sholat. Itu yang bisa sampaikan. Marilah sama-sama berdoa. Silakan segera berdoa kepada Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarri wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya